Seorang raja memiliki banyak gajah dalam tentara perangnya. Ada seekor gajah yang sangat kuat, sangat patuh, dan sangat terampil, serta memiliki keterampilan perang terbaik. Dalam banyak pertempuran, dia dikirim ke medan perang, tidak pernah kembali kecuali dalam kemenangan. Dia adalah gajah kesayangan sang raja dari ratusan bahkan dari ribuan gajah lainnya. Sang gajah selalu berperang bersama sang raja, penguasa di wilayah barat tersebut. Waktu berjalan terus dan sang gajah semakin tua, sehingga baginda raja tidak lagi mengirimkannya ke medan perang. Tetapi gajah tersebut tetap menjadi bagian dari tim sang raja. Karena setiap saat ketika sang raja melihat gajah tersebut, dia menjadi senang, menjadi bahagia. Sang gajah tetap mendapatkan perhatian serta fasilitas utama dari sang raja. Suatu hari, sang gajah berjalan menuju tepi danau untuk minum. Ketika dekat bibir danau, sang gajah kakinya terjebak di lumpur di tepi danau. Setiap gerakannya bukan membawanya naik, namun semakin tenggelam perlahan. Dia terus berusaha, namun dia tetap tidak bisa mengangkat kakinya dari lumpur. Beberapa orang melihat usaha sang gajah dan tahu bahwa gajah tersebut dalam masalah besar dari nada suara teriakan belalainya. Dan berita ini pun tersebar cepat sampai akhirnya ke telinga sang raja. Semua orang panik karena tahu gajah ini kesayangan raja. Raja pun bergegas ke lokasi. Melihat gajah tadi terus tenggelam perlahan tanpa daya, sang raja memerintahkan semua orang di sekitar membantu mengangkat gajah tersebut. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengangkat gajah tersebut, namun tetap tidak bisa terangkat. Ini bukan makhluk kecil, ini gajah yang besar. Dalam kegelisahan dan kepanikan raja serta orang sekitarnya, datanglah mantan Perdana Menteri penasehat sang raja dulu. Dia memahami situasi saat itu. Dia menatap sang gajah, kemudian menatap sang raja sambil mengatakan, "Baginda, mainkan genderang perang segera saat ini di sekitar danau. Mainkan dengan keras dan semangat." Raja pun terkejut dengan saran itu, namun dia perintahkan hal itu untuk dilaksanakan. Tak lama kemudian, genderang perang dimainkan, memainkan musik perang. Ajaib, mata sang gajah tua tadi berubah menajam. Tubuhnya mulai bergerak-gerak. Ada perubahan dari perilaku sang gajah kemudian. Sang gajah perlahan mulai bangkit dan tanpa bantuan siapapun, sang gajah perlahan menarik dirinya melawan sedotan lumpur dan bergerak naik serta kemudian berdiri. Semua orang terkejut, tak terkecuali sang raja. Ternyata bukan karena kekurangan atau kelemahan kemampuan fisik yang terjadi pada gajah tersebut. Yang dibutuhkan hanya suntikan semangat dari dalam. Dan ketika hal itu didapati, semuanya terselesaikan masalah apapun yang dihadapi. Untuk mempertahankan semangat dalam diri, sangatlah perlu sahabat semua mempertahankan tujuan hidup ke depannya di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan jangan pernah ada rasa kalah atau menyerah dalam diri kita. Sahabat, mengapa saya menceritakan hal ini? Di saat pandemi saat ini, di waktu yang berat seperti saat ini, di saat ketidakpastian menghadang di depan, kita semua harus terus menyuntikkan semangat di dalam diri serta orang-orang di sekeliling kita. Pastikan kita semua punya visi dan misi yang jelas, purpose of life, dan semangat yang besar tadi. Pastikan ada genderang perang selalu menyala dalam diri Anda. Kita harus terus bersemangat untuk selalu sehat, makan makanan yang bergizi, selalu bersama orang yang membawa diri kita ke atas, penuh cinta dan penuh tawa. Pastikan kita berhenti menyalahkan keadaan seperti ini. Juga pastikan masalah yang terjadi saat ini yang memperlakukan kita negatif seperti saat ini tidak perlu ditakuti. Banyak hal indah dan besar terjadi di sekeliling kita. Ada solusi atas apapun masalah yang terjadi saat ini. New Mind salah satu solusinya. Dan tak lupa, selalulah bersyukur atas apapun yang kita terima, bersyukur atas apa yang terlepas, dan bersyukur atas apa yang akan kita peroleh. Pandemi COVID adalah musuh seluruh umat manusia. Perang dengan virus ini adalah perang dunia ketiga dalam arti sebenarnya. Sungguh, COVID adalah kejahatan perang. Masuk kategori hideous crime. Masuk kategori perang dunia. Penanganannya harus extraordinary.
Efek yang pasti selain masalah kesehatan adalah masalah ekonomi dunia. Perang panjang akan berefek imbas ekonomi. Itu adalah sebuah kepastian. Maka setiap negara saat ini mendadak menjadi memikirkan bangsanya dan negaranya sendiri. Every country for their own. Begitu juga kita Indonesia seharusnya. Indonesia ini dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah sehingga ketergantungan dengan negara lain sesungguhnya sangat kecil. Negara lain butuh Indonesia jauh lebih besar, seperti negara yang mengandung hasil bumi kekayaan mineral Indonesia. Indonesia sebenarnya nggak butuh-butuh banget negara tersebut yang mengeduk ini. Sementara negara yang mengeduk ini jauh lebih membutuhkan sumber daya alam Indonesia yang hanya memberi sedikit benefit uangnya buat Indonesia. Malah mungkin lebih banyak pejabatnya yang dapat daripada negaranya. Sehubungan dengan itu semua, nasionalisme kita terpanggil. Kita harus bisa menjadi negara besar, negara berdaulat dengan kekuatan alam dan letak geografi Indonesia yang strategis. Kita sudah capek di bawah pengaruh asing. Kita sudah lelah diperdaya. Kita Indonesia harus berdaya. Kita mulai dari membenahi pikiran kita. Pikiran kemakmuran harus dipasang softwarenya di dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu kita bergandengan tangan membangun kekuatan ekonomi bersama. Sahabat, kalau nasionalisme Anda terbakar, bangkit dan terpanggil, ayo gabunglah di MMBC dan ayo ajak putra-putri Anda ikut Teen Camp bersama Bosman. Inilah masa membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Selamat bergabung.